Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi sempat terpotong pertanyaannya terkait dengan menurut kuasa hukum ini bisa jadi tidak hanya 4 oknum polisi yang sudah dikenakan sanksi ini, masih mungkin aja ada pihak-pihak lain yang juga terlibat, Pak. Bagaimana tanggapannya? Terkait apa ya, kita kan harus menelusur ya. Kita harus menelusur ya peristiwa pidananya yang terjadi. Dalam LP 1179 dan 1181 itu kasusnya adalah yang 79 itu adalah kekerasan kepada perempuan atau anak di bawah umur dengan memberikan narkoba ya, kemudian juga ada hubungan seksual. 1181 adalah matinya Firsa ya karena juga diberikan narkoba ya, itu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Sementara dari hasil penyitaan ada, saya mendapat informasi 5 senjata api ya, dan juga ditemukan narkoba. Kalau tidak ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, maka ini tidak oleh Polres lain, senjata api dan narkoba, mungkin ini ditangani oleh di tingkat atas yaitu Polda ya. Nah, kasus ini yang menjadi perhatian ini. Kalau misalnya tanya ada oknum lain yang harus diminta pertanggungjawaban, kita belum tahu ya, kita tentu belum tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kritisnya, bagaimana dengan kasus 5 senjata api dan narkoba ini yang tadi sudah disebutkan? Apakah masih dalam proses atau sudah damai-damai? Kalau dalam proses kan tidak ada masalah ya, tetapi kalau damai-damai ini yang berpotensi adanya oknum lain yang harus diminta pertanggungjawaban. Tentu Pak Romi tidak mau menambah masalah kepada kliennya ya, Pak Romi ya. Karena kalau ada kemudian damai-damai, kliennya Pak Romi juga kena ya. Makanya Pak Romi tadi tidak bisa lugas gitu ya. Yaitu pengacara yang baik lah ya. Tetapi ini apakah ada oknum lain ya? Ini harus ditelusur ke sana ya. Jadi yang naik berkas itu perkara 1179. 1179 itu terkait Anissa yang mendapat kekerasan seksual dan juga dicekoki narkoba. Ya, Anissa itu masih hidup. Perkara 1181 kematiannya Firsa belum. Ya. Nah, perkara 79 pada 16 Desember itu sudah P21. 17 Desember ya, kliennya Pak Romi saat ini diminta untuk tahap 2 tapi dia tidak datang. Nah, di sana mungkin ada permainan waktu itu ya, makanya AKBP G terpleset itu di sana itu ya. Jadi seperti itu. Oke, Pak Sugeng. Baik. Mungkin terakhir ke Pak Yusuf nih. Pak Yusuf, kalau memang nanti memang terbukti ya adanya pemerasan yang dilakukan oknum polisi, ini kan jatuhnya pidana begitu ya, dan akhirnya ditindaklanjuti oleh polisi juga. Nah, seberapa objektif nanti polisi bisa menangani kasus ini dan bagaimana Kompolnas menjamin kepada publik ya bahwa proses ini akan berjalan secara transparan? Tentu kami sebagai pengawas akan kami awasi prosesnya. Kami fokus dalam hal ini kasusnya 2 sesungguhnya. Satu kasus yang kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum, apakah itu pemerasan atau suap atau tindak pidana korupsi, ini kita awasi. Sejauh ini kita memang harus objektif. Bitpropam Polda Metro Jaya sudah sangat responsif, hanya dalam hal ini pengusutannya tegas dan tuntas. Tidak hanya pada kode etik, tapi nanti itu ada fakta-fakta yang bisa jadikan unsur tidak pidana, tegas diproses saja agar masyarakat punya kepercayaan kepada institusi kepolisian. Yang kedua, kasus tidak pidana awalnya yang sudah ada P21 yang masih dalam proses, yang ini kaitannya dengan korban, ini juga kami akan awasi agar ini benar-benar keadilan kepada korban itu memang ada, meskipun dari pihak korban telah menyampaikan ada perdamaian, tapi kan di sini ada sebagian ini ada delik biasa, itu delik umum, tidak harus ada laporan.
karena ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Baik. Ini masyarakat menanti Baik. seberapa sungguh-sungguh kasus ini akan dituntas. Inilah yang menjadi catatan Kompolnas. Maka kami akan awasi agar kepolisian benar-benar mengusut secara tuntas dan tegas, Baik. sehingga masyarakat percaya bahwa kasus ini selesai. Baik, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya dan juga waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ucapkan juga terima kasih ke Pak Sugeng dan juga Pak Romi yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Sehat selalu Bapak-Bapak. Dan ini adalah akhir dari Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya Andi Kumala. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.